Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arini Ajusti Sultan dari kelompok 5 ingin bersama rekan-rekan saya yaitu Wirja Wijaya, Sadrin Khairunisa, Arik Erviana, Yuratun-Nisa, dan Raisya akan mempresentasikan dari tugas kami yaitu meresum buku dengan judul Pandemi COVID-19, Kebebasan Pers dan Kesehatan Jurnalis dalam Krisis. Penelitian situasi kebebasan pers, keselamatan jurnalis, dan pemenuhan hak-hak ketenaga kerjaan selama masa pandemi. Reformasi menjadi titik penting perlindungan dan perkembangan pers di Indonesia. Peran pers semakin terasa seiring dengan berkembangnya internet sebagai media baru dalam penyebarluasan informasi. Ide kebebasan berekspresi pertama kali dibahas ketika PBB melakukan pertemuan perdananya di Januari tahun 1946. Pertemuan itu memberikan definisi mengenai kebebasan pers, yaitu kebebasan berekspresi, yaitu kebebasan atas informasi, menyiratkan hak untuk mengumpulkan, menyebarkan, dan mempublikasikan berita dimanapun dan kapanpun tanpa pembatasan. Saat itu, kebebasan berekspresi dipandang merupakan faktor penting dalam setiap upaya serius untuk memajukan perdamaian dan kemajuan dunia. Terdapat setidaknya 3 justifikasi filosofis. Salah satu yaitu 1. Threat argumen merupakan sumber pada kebebasan berekspresi untuk masyarakat mengidentifikasi proposisi yang benar, menolak proposisi yang salah, dan memfasilitasi kemajuan pengetahuan di dalam masyarakat. Yang kedua, ada individual autonomi atau pandangan otonomi individu. Yang dimaksud dengan pandangan otonomi individu yaitu melalui komunikasi hal yang disampaikan kepada orang lain dan berkontribusi pada pembentukan diri seseorang. Seseorang yang memiliki otonomi adalah seseorang yang memiliki kebebasan untuk mengekspresikan dirinya kepada orang lain dan menerima komunikasi orang lain tanpa intervensi dari negara. Jika pemerintah membatasi akses seseorang atas informasi dan ide tersebut, maka ia tidak menganggap seseorang mampu untuk mengambil keputusan sendiri. Hal itu merupakan sebuah kegagalan untuk menghormati otonomi seseorang. Yang ketiga, ada Komisi Hak Asasi Manusia PBB pada tahun 2011, yang mana menyatakan bahwa kebebasan berekspresi sangat diperlukan untuk pengembangan kepribadian secara penuh. Penting untuk setiap masyarakat bebas dan berdemokrasi. Segala bentuk komunikasi harus dilindungi, termasuk wacana politik, komentar terhadap pandangan seseorang dan terhadap kepentingan publik, diskusi mengenai hak asasi manusia, jurnalisme, ekspresi artistik dan budaya, ajaran dan wacana agama. Hal ini masih diakui hingga sekarang. Konsep kebebasan pers langsung merujuk pers, yakni para jurnalis, editor, dan percetakan yang didukung oleh lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 99 yang menggaransi bebasnya pers dari intervensi pemerintah, membuat banyak institusi pers mulai beradaptasi menggunakan ruang digital untuk lebih luas menjangkau masyarakat. Hal serupa juga disampaikan oleh David K., pelapor khusus PBB untuk kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ia berpendapat bahwa akses terhadap informasi, media yang independen, dan hak kebebasan berekspresi lainnya sangat penting untuk melewati tantangan dari pandemi yang terjadi. Untuk kebebasan media atau media freedom, dalam literatur normatif global terdapat 10 subkonsep dari kebebasan media. Yang pertama itu ada kebebasan untuk berpikir atau freedom of thought. Yang kedua, kebebasan menyampaikan pendapat, freedom of opinion. Yang ketiga, kebebasan berbicara, freedom of speech. Yang keempat, kebebasan berekspresi, freedom of expression. Yang kelima, kebebasan informasi, freedom of information. Yang keenam, kebebasan merekam, freedom of 24 recording. Yang tujuh, kebebasan melakukan publikasi, freedom of publication. Yang ke-8, kebebasan pers, freedom of the press. Yang 9, kebebasan penyiaran, freedom of broadcasting. Dan terakhir, kebebasan internet, freedom of the internet. Selanjutnya untuk akses terhadap informasi akan dipresentasikan oleh rekan saya Arik Erviana, dipersilakan. Baik, terima kasih
Hari ini saya Rika Putra, saya akan presentasikan tentang akses terhadap informasi yang kami ambil dari buku ini. Jadi dalam buku ini, menurut penulis, kebebasan terhadap komunikasi sudah berevolusi meluas dengan tidak terbatas, dan pada hak atas informasi yang telah dipublikasi juga. Namun tersebut termasuk juga pada hak masyarakat meminta dan menerima informasi yang dimiliki oleh pemerintah. Itu salah satu kebebasan terhadap komunikasi. Dan hak atas informasi ini adalah kesatuan yang tidak bisa dilepaskan atas hak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi yang diatur pasal 19 Konvensi Pidana Politik dalam Komentar Umum Nomor 34 yang dirancang oleh Komite Hak Asasi Manusia di PBB. Keberadaan atas informasi ini menyetujui bagaimana negara harus memberikan informasi dan memastikan akses terhadap informasi ini mudah, cepat, efektif, dan praktikal untuk masyarakat. Yang dimana pembunuhan hak atas informasi ini merupakan suatu, bisa dilanjut, pemenuhan hak atas informasi ini merupakan suatu komponen penting untuk memfasilitasi partisipasi publik, yang dimana dalam pengambilan keputusan ini adalah ada terkait hak tersebut. Jadi hak atas informasi ini dapat ditemukan dalam berbagai perjanjian internasional. Nah, hak ini juga merupakan suatu hal yang penting dalam penanggulangan korupsi. Karena sesuai ketentuan dengan UNCAC atau di UN Convention Against Corruption, di dalam buku ini survei dilakukan oleh ICCR dan LBH jurnalis sebagai penulis buku ini, yang dimana fokus terhadap dua pertanyaan tentang apakah ada upaya penghalang akses informasi di masa pandemi COVID-19 dan siapa yang melakukannya. Ini bergantung dengan hak atas informasi. Dan hasilnya adalah sebanyak 28,8% menyatakan bahwa iya pernah ada upaya penghalangan informasi, dengan konteks 66,7% tidak diizinkan melakukan peliputan dan 38,9% dilarang masuk ke wilayah peliputan, dan dalam konteks siapa yang melakukan penghalangnya atau aktor yang melakukan penghalangnya. Sebanyak 27,8% adalah pemerintah pusat, 27,8% juga pemerintah daerah, dan 25% adalah polisi. Dan saya juga akan membacakan tentang keselamatan jurnalis. Menurut penulis buku ini juga ada indikator yang menjadi salah satu tolak ukur tentang bagaimana skala kebebasan pers ini diperhatikan oleh suatu negara. Jadi ada misalnya adanya penghormatan itu seperti ada dilindungi hak asasi manusia di jurnalis tersebut dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya. Salah satunya adalah Undang-Undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers, yang mana disahkan dan mengatur kedudukan pers dan penjamin kebebasan pers sampai pengakuan jurnalis sebagai profesi dibuktikan dengan adanya ikatan untuk mendaki kode etik. Namun dalam melaksanakan fungsinya secara praktikal, jurnalis juga harus menghadapi tindakan-tindakan intimidasi atau penyerangan atas dirinya karena berita yang dibuat oleh dirinya. Hal ini berkaitan dengan ketidaksetujuan satu atau lebih pihak berdasarkan pembukaan informasi yang dilakukan oleh jurnalis ini. Sebanyak 24% wartawan dalam survei yang dilakukan oleh jurnalis ini menyatakan bahwa pernah mengalami serangan sebagai berikut. Yang pertama, serangan cyber, lebih fokus dalam bagaimana adanya doxing atau peretasan intimidasi digital terhadap wartawan, serangan non fisik atau berupa verbal atau ancaman, bisa dilanjut, dan juga ada serangan fisik yang dimana ini dilakukan dengan mengintimidasi wartawan secara fisik dan secara hukum. Jadi menggunakan hukum untuk mengancam wartawan. Dan di dalam data LBH ini selama tahun 2020 tercatat 30 kasus serangan hukum yang ditujukan pada wartawan, dan juga ada bentuk berupa kriminalisasi sebanyak 10 kasus. Dan dari tindakan penyerangan tersebut, berdasarkan data yang diambil, sebanyak 60% wartawan tidak melaporkan penyerangan ini dikarenakan ketidakpercayaan atas aparat negara ini untuk menindak hal-hal yang mengintimidasi wartawan sendiri. Silakan lanjut. Maka secara umum di keselamatan jurnalis Indonesia di masa COVID-19 ini bisa dibilang mengkhawatirkan, dikarenakan di sepanjang tahun 2020 LBH Pers mengumpulkan setidaknya ada 117 kasus meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dan rentannya situasi jurnalis ini juga salah satunya tercermin dari survei yang menyatakan sebanyak 60% responden memilih untuk tidak melaporkan ke apa yang terjadi padanya kepada lembaga negara atau aparatur negara, dan juga bagaimana untuk ada dalam hal penempuan proses pengaduan hukum hanya sebanyak 16,7 laporan yang diterima dan ditindaklanjuti, dan sebesar 25% laporan itu menyatakan bahwa laporan ini diterima tanpa ada proses atau tindak lanjut. 8,3% bahkan
ditolak, dan sebesar 41,7% itu tidak mengetahui. Situasi ini tentu tidak menandakan hal baik-baik bukan pers di Indonesia. Selanjutnya akan dibahas tentang hak ketenaga kerjaan untuk jurnalis yang akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Terima kasih Arik. Di sini saya akan menjelaskan hak tenaga kerjaan. Seorang pekerja tidak akan diberhentikan tanpa adanya alasan yang sah untuk pemutusan hubungan kerja tersebut terkait dengan kapasitas atau perilaku pekerja atau berdasarkan persyaratan operasional dari perusahaan tersebut. Ketidakhadiran sementara dari pekerja karena sakit atau tanggung jawab terhadap keluarga bukan menjadi alasan yang sah untuk pemutus hubungan kerja, hak atas kerja atau hak untuk bekerja. Sangat penting untuk mewujudkan hak asasi manusia lainnya dan membentuk bagian yang tidak dipisahkan inherent dari martabat manusia. Hak atas kerja memberikan kontribusi untuk kelangsungan hidup seorang dan keluarganya. Ketentuan hak pekerja diatur dalam Komponen Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICSCR). Namun meskipun harus lihat kembali hak-hak mana saja yang relevan bagi pekerja selama masa pandemi 19. Seperti yang pertama, hak atas kerja, di mana hak untuk memilih pekerjaan dijamin oleh negara melalui pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dijelaskan lebih lanjut melalui pasal 3 angka 2 di mana hak atas kerja seorang adalah kebebasan memilih pekerjaan yang disukai dan berhak pula atas syarat-syarat tenaga kerjaan yang adil. Yang kedua, hak atas kenikmatan kondisi yang kerja adil menyenangkan di mana dalam hak ini menjamin hak-hak relevan bagi pekerja selama masa pandemi COVID-19. Seperti satu, hak untuk mendapatkan upah minimum dengan ketentuan mendapatkan gaji yang adil dan upah sama untuk pekerja yang lainnya tanpa ada perbedaan apapun. Yang ketiga, ada pemenuhan hak untuk membuat bergabung serikat buruh memenuhi pilihan diri sendiri. Yang keempat, hak untuk mendapatkan jaminan sosial termasuk asuransi sosial di mana dalam masa pandemi COVID-19 jika ada pekerja terkena virus COVID-19 harus mendapatkan akses untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak dan pelayanan yang bersifat pencegahan dan kuratif. Yang kelima, selain hak-hak pekerja disebutkan dapat hak juga esensial apabila menggunakan sudah pandangan hak asasi manusia yaitu pekerja untuk merespon dan kewajibannya terutama krisis dan bencana, hak kebebasan berekspresi dan berpendapat. Selanjutnya, kebebasan media. Guna menangkap situasi kebebasan media praktik, corohan atas dilihat berdasarkan atau tidaknya upaya untuk membatasi dimensi informasi baik dilakukan oleh lingkaran paling dekat jurnalis itu sendiri hingga upaya aktif dari negara. Selain itu, praktik penyesaran dari jika dilihat dari atau tidaknya upaya ancaman hukum terhadap perusahaan media dan praktik serangan siber terhadap konten-konten media. Mengingat keberadaan media yang bebas merupakan komponen penting dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang terjadi. Uraian mengenai situasi dimensi tersebut akan dilengkapi dengan temuan survei yang dilakukan Institute for Justice Research atau ICJR dan Lembaga Bantuan Hukum LBH Pers terhadap 125 respondents pada media 13 Maret sampai 31 Oktober 2020. Hal dapat disimpulkan ditemui di atas bahwa penyesaran yang terjadi selama pandemi COVID-19 didomisili oleh aktor penyelenggara negara internal atau sendiri. Salah satu praktik muncul penyesaran atau oleh aktor negara adalah larangan untuk meliput dan memberikan demonstrasi massa oleh salah satu instansi negara dengan alasan aksi anarkisme dan kericuan. Sementara mengenai praktik perseroan yang dilakukan oleh intermediator khususnya pihak redaksi sangat menarik untuk dianalisis lebih lanjut. Pada satu sisi, praktik ini bisa dipahami proses normal dan sebuah proses produksi berita, di mana redaksi melakukan fungsinya untuk menyeleksi dan lanjut.
dan memperbaiki naskah yang dimuat dan ditayangkan, namun iklim demokrasi yang mendukung kebebasan pers, penyesuaian oleh internal media bisa dikarenakan ketentuan dan ancaman pada media itu sendiri atau dikenal pula sebagai performa censor. Selain berupa ancaman hukum, khususnya praktik kriminalisasi, upaya yang berdampak pada penyesuaian juga dilakukan dengan munculnya praktik serangan siber terhadap konten maupun institusi media sebanyak 29 dari 125 atau 23,% respondents menyatakan bahwa perusahaan pers tempat kerja pernah mendapatkan serangan siber selama pandemi COVID-19. Menariknya sebanyak 21 atau 16,8% dari keseluruhan respondent yang menyebutkan bahwa serangan siber terjadi terkait pemberian mengenai pandemi COVID-19. Ya, ini ada praktik penyesuaian, ancaman hukum, dan serangan siber terhadap perusahaan media mempengaruhi bentuk suatu sensor bagi jurnalis itu sendiri. Hal ini Minlasis dikonfirmasi penilaian Freedom tentang situasi kebebasan internet di tahun 2020 secara umum Indonesia mendapatkan nilai 49 dari total 100. Salah satu bagian kebebasan internet ini adalah jurnalis, komentar, dan penggunaan internet mengalami praktik sensor. Dalam uraian Freedom House menyebutkan bahwa definisi luas pemerintah tentang konten negatif yang diblokir atau dihapus sering mengingat tentang aktivitas online berkontribusi pada lingkungan sensor di antara jurnalis dan pengguna internet biasa. Selain itu, pihak berwenang juga semakin menargetkan wacana online yang kritis terhadap pemerintah dengan memberikan label ujaran kebencian yang berpotensi membatasi kesadaran jurnalis penggunaan melakukan kritik secara online. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Selanjutnya adalah pemenuhan hak ketenagakerjaan pers selama pandemi COVID-19. Sebuah negara menjadi negara demokrasi karena memiliki kebebasan pers. Sedangkan kebebasan pers bisa memberikan informasi yang berkualitas pada masyarakat karena memiliki jurnalis yang sejahtera. Kita tidak bisa berharap mendapatkan informasi yang berkualitas ketika kesejahteraan para jurnalis diabaikan. Pukulan telak semakin terasa saat pandemi. Sebelum pandemi, LBH Pers biasa menerima pengaduan dan konsultasi setiap tahunnya kurang dari 50 kasus ketenagakerjaan. Namun, saat pandemi seperti saat ini, LBH Pers menerima 150 pengaduan kasus ketenagakerjaan. Tidak hanya terkait kebebasan media, dalam pandemi COVID-19 ini, situasi pemenuhan hak ketenagakerjaan jurnalis juga menyertakan catatan merah. Berdasarkan hasil survei terhadap 125 responden, ditemukan hanya 4% yang menjalani mekanisme bekerja dari rumah dengan pemenuhan hak penuh. Mayoritas jurnalis, yaitu 75,2%, tetap bekerja secara penuh dengan risiko terpapar COVID-19. Dari 123 responden yang menjawab, hanya ada 1 responden yang upah, tunjangan, dan seluruh hak ketenagakerjaannya diberikan secara penuh sesuai dengan ketentuan. Sisanya, seluruh responden mendapatkan pemotongan sehingga tidak dibayarkan. Beberapa pola diantaranya adalah upah, tunjangan tetap, dan seluruh hak ketenagakerjaan dipotong sedikit, yaitu 45,6%. Upah tunjangan tetap dan seluruh hak ketenagakerjaan dipotong separuhnya atau sebesar 15,2%. Pemangkasan gaji dari pembatasan kuota berita yang ditayangkan atau diunggah, 6 upah tapi tunjangan jabatan ditiadakan, pemotongan uang maka hingga upah dan tunjangan tidak dibayarkan. Pemutusan hubungan kerja, pemotongan upah, dan penundaan upah juga banyak terjadi dengan alasan force majeure. Padahal sesuai dengan ketentuan pengupahan berdasarkan force majeure atau kondisi atau syarat yang ditetapkan tidak terpenuhi. Pemotongan upah yang dilakukan perusahaan secara tidak berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka harus dianggap sebagai keterlambatan pembayaran upah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memuat beberapa perubahan yang mempengaruhi hak pekerja juga akan memberikan dampak bagi jurnalis. Dari beberapa poin pembaruan UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja semakin memperburuk kondisi ketenagakerjaan di industri media. Jamin hak sebagai pekerja media semakin berkurang dan melemahkan pekerja di hadapan pengusaha.
pelayanan medis yang dirasa diperlukan dalam masa pandemi COVID-19 seperti ini. Jika ada pekerja yang terkena virus COVID-19, harus mendapatkan akses untuk mendapatkan perawatan kesehatan yang layak dan pelayanan yang bersifat pencegahan dan kuratif. Terdapat 22 responden atau sebesar 17,6% yang bekerja dengan tidak hanya standar waktu yang layak. Ditemukan 31,8% responden yang tidak mendapatkan jam kerja yang layak dikarenakan perusahaan tempat dia bekerja memang menerapkan sistem libur hanya sehari dalam sepekan. 14 responden atau 45,2% responden perempuan yang tidak mendapatkan cuti haid dan melahirkan selama masa pandemi COVID-19. 32% responden tidak memperoleh informasi keamanan dan kesehatan selama masa pandemi dari tempat responden bekerja. Bahkan 51,8% responden yang tidak memperoleh informasi tersebut justru berstatus sebagai pekerja tetap. 36% responden tidak mendapatkan perlengkapan kesehatan sama sekali di masa pandemi. Menariknya, 44% dari responden yang tidak mendapatkan perlengkapan kesehatan sama sekali berstatus sebagai pekerja tetap. Dari responden yang mendapatkan perlengkapan kesehatan, mayoritas mendapatkan perlengkapannya berupa hand sanitizer sebesar 68,8% dan masker sebesar 7,5%. Serta 51,3% yang mendapatkan pemeriksaan swab test atau rapid test. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Raisya. Terima kasih. Baik, selanjutnya kesimpulan. Jaminan kebebasan pers penting terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi di berbagai belahan dunia. Antonin Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, menyampaikan bahwa pers dapat menyediakan informasi yang kredibel dan membantu masyarakat memilah-milih fakta dan menilai kebenaran informasi seputar pandemi yang sedang berlangsung. Selanjutnya diakui juga oleh WHO dan organisasi dunia lainnya. Pandemi ini juga melahirkan fenomena infodemik atau misinformasi seputar pandemi yang beredar di masyarakat. Namun fenomena ini justru tidak sama sekali menjadi dasar bagi negara untuk memberlakukan langkah restriksi keras yang membelenggu kebebasan media. Justru sesuai dengan apa yang disampaikan United Nations Educational, Scientific and Cultural Organizations atau UNESCO, media dan jurnalislah yang bekerja sebagai garda terdepan untuk meluruskan misinformasi terkait dengan pandemi. Media berperan untuk menjamin adanya informasi publik yang akurat, terpercaya, dan terverifikasi dan mampu diakses oleh semua lapisan masyarakat, sehingga menjadi kebebasan media pada masa pandemi adalah suatu keharusan. Namun dalam pandemi COVID-19 ini, situasi kebebasan pers masih memberikan beberapa catatan buruk yang perlu mendapatkan perhatian di antaranya. Yang pertama, praktik penyensoran pernah terjadi selama pandemi COVID-19 di Indonesia. 35 dari 125 responden atau 28% mengungkapkan pernah mengalami penyensoran atas berita yang dibuatnya pada periode pandemi COVID-19. Bahkan sebanyak 21 dari 35 atau 60% responden menyebutkan bahwa penyensoran yang terjadi terkait dengan pemberitaan mengenai situasi pandemi COVID-19. Yang kedua, masalah penyensoran sangat berkaitan dengan ketentuan hukum pidana yang mengatur berbagai bentuk kriminalisasi yang dapat menyasar jurnalis. Batasan kebebasan berekspresi di Indonesia tidak sepenuhnya dirumuskan sesuai dengan standar yang diperbolehkan untuk membatasi kebebasan berekspresi. Dalam konteks Indonesia, terkait produk jurnalistik, UU Pers telah mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terkait dengan produk jurnalistik. Namun ancaman hukuman pidana tetap digunakan mengancaman kegiatan jurnalistik. Selanjutnya, dari kriminalisasi berdasarkan laporan LBH Pers, 8 jurnalis diskriminalisasi dengan ketentuan UU ITE.
5 kasus menggunakan ketentuan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang UU ITE tentang penghinaan dan atau pencemaran nama baik, dan 3 kasus lainnya menggunakan pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang ujaran kebencian. Kedua pasal tersebut digunakan sebagai landasan tindakan kriminalisasi jurnalis merupakan pasal karet UU ITE. Ketentuan pasal 27 ayat 3 UU ITE tentang penghinaan atau pencemaran nama baik secara daring pada implementasinya, penghinaan atau pencemaran nama baik diartikan secara luas dan tidak merujuk pada batasan dan pengecualian yang diatur dalam pasal 310 sampai 311 KUHP, yaitu hanya dapat diproses dengan aduan dari pihak korban langsung dan tidak boleh menyerang penghinaan apabila dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Konten jurnalistik dipastikan memenuhi aspek kepentingan umum sehingga harusnya tidak dapat dijerat dengan pasal ini, namun justru digunakan untuk mengkriminalisasi karya jurnalistik. Contoh pasal karet lainnya yang sering menjadi produk jurnalistik adalah pasal 28 ayat 2 UU ITE tentang ujaran kebencian daring. Ujaran kebencian yang diatur pasal 28 ayat 2 UU ITE tidak dirumuskan sesuai dengan batasan yang diatur dalam pasal 20 ICCPR tentang larangan segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan. Pasal 28 ayat 2 UU ITE dirumuskan tidak merujuk pada ketentuan asal ujaran kebencian dalam pasal 156 KUHP tentang di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia. Pasal 28 ayat 2 UU ITE memuat unsur antar golongan yang tidak jelas definisi dan tafsirnya. Bahkan Mahkamah Konstitusi dalam putusan nomor 76 garing PUU garing 25 garing 15 garing 2017 menyatakan unsur antar golongan tidak hanya meliputi suku, agama, dan ras, melainkan meliputi lebih dari itu, yaitu semua entitas yang tidak terwakili atau terwadai oleh istilah suku, agama, dan ras. Dalam kasus tersebut, di 2020, unsur antar golongan didefinisikan oleh aparat penegak hukum dan hakim untuk suatu organisasi profesi. Hal ini membuat pasal 28 ayat 2 UU ITE menjadi sangat karet, malah juga diartikan sebagai penghinaan individu. Padahal tujuan pengaturan kriminalisasi ujaran kebencian ditujukan untuk melindungi kelompok minoritas dari potensi pelanggaran HAM. Kekerasan dan diskriminasi bukan untuk mengkriminalisasi perbuatan menghina individu dan juga bukan untuk mengkriminalisasi produk jurnalistik. Selanjutnya akan dibacakan oleh Zaratun Nisa. Oke, saran yang mungkin bisa kami sampaikan yaitu yang pertama itu ada untuk pemerintah sama DPR. Yang pertama itu diharapkan untuk meninjau ulang dan membatalkan pasal-pasal karet yang kerap dijadikan alat untuk melakukan kriminalisasi dan membungkam kebebasan berekspresi. Dan yang kedua itu untuk mempertimbangkan kembali memperkuat peran Dewan Pers dalam menangani kasus-kasus terkait dugaan tindak pidana yang melibatkan jurnalis dalam melaksanakan kerja-kerja pers yang seharusnya bebas dari ancaman kriminalisasi. Yang selanjutnya itu untuk meninjau ulang dan membatalkan ketentuan mengenai ketenagakerjaan dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang mempengaruhi hak pekerja media. Yang kedua itu ada untuk DPR terkhusus. Yang pertama itu ada menjalankan fungsi pengawasan terhadap upaya penegakan hukum guna menghindari terjadinya impunitas bagi aktor-aktor yang menjadi pelaku penyerangan jurnalis, baik serangan fisik, non-fisik, serangan hukum maupun serangan cyber. Selanjutnya itu ada menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak ketenaga kerjaan jurnalis, terlebih dalam situasi pandemi seperti sekarang. Selanjutnya itu untuk pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan dan jajarannya untuk melakukan pengawasan kembali serta penindakan terhadap pelanggaran-pelanggaran hak ketenagakerjaan jurnalis, terlebih dalam situasi pandemi seperti sekarang. Dan yang terakhir ini untuk aparat penegak
hukum, yaitu untuk menegakkan perlindungan hukum bagi produk pers dan jurnalis sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan mengusut pelaku kekerasan terhadap jurnalis secara tuntas. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan saya yang sudah membacakan resume dari kelompok kita. Mungkin dari saya dan rekan-rekan cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.